Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Dengan Ibu siapa? Ibu Ratna. Ibu Ratna. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Naila Putri Lovely sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Kebetulan lagi sedang bertugas saat ini. Sebelumnya Ibu kesini dari saran dokter atau dari inisiatif sendiri gitu? Saran dokter Mbak. Dokter. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya Mbak, untuk sesi konseling itu kita akan melakukan ini konseling dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan menggali informasi. Nah, sesi konseling ini kurang lebih 10 menit insya Allah, dan kemudian informasi yang saya dapatkan dari Ibu itu akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Terima kasih Ibu. Ibu Ratna tadi ya? Usia berapa Ibu? 58 tahun. 58 tahun. Oke, boleh diceritakan keluhannya Ibu? Keluhan saya itu Mbak, lemas paruh badan tubuh sebelah kanan biasanya Mbak. Kalau sekarang lebih terasa di mana? Sebelah mana? Sebelah kanan. Tangan atau bagian muka? Bagian semua Mbak rata-ratanya. Kemudian juga sulit menelan sama mengunyah. Kemudian apalagi kalau misalnya makan itu kayak bertekstur gitu, kayak agak keras gitu Mbak, padat, gitu kayak ya. kering juga gitu. Harus makannya yang berkuah gitu. Oke. Terus kalau untuk ini apa Ibu? Gangguan menelannya itu tersedak nggak gitu, atau cuman kayak rasa kurang nyaman pas nelan aja? Kadang tersedak juga Mbak. Ada, tapi jarang ya. Tapi jarang. Oke. Terus itu balik lagi ke makanannya Mbak. Kalau misalnya keras dia kadang tersedak sama apakah sulit menelan gitu. Oke. Untuk sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit atau alergi? Riwayat penyakit ada Mbak. Ada. Apa itu? Hipertensi. Hipertensi sejak kapan? Sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Parahnya baru ini. Parahnya baru ini. Karena saya jarang minum obat Mbak. Oke. Terus dari hipertensi itu Ibu minum obat? Rajin nggak? Jarang Mbak. jarang diminum. Karena saya takut ginjal saya rusak. Karena kan katanya kalau banyak minum obat itu bisa buat ginjal rusak gitu. Itu Ibu dengar dari mana itu? Ayo. Dari TikTok Mbak. Dari TikTok. Oke. Nah terus untuk berat badan Ibu berapa saat ini sekarang? Yang sekarang ini 65 Mbak. 65. Turun. Oh, sebelumnya berapa Ibu? 68. 68. Udah kurang 3 kilo ya. Oke. Nah, kemudian ini ada hasil lab Ibu ya? Iya, Di hasil lab ini ada kolesterol totalnya. Kolesterol total Ibu itu tinggi. Trigliserida, LDL dan HDL ini juga. Untuk HDL dia rendah. Nah, ini adalah indikator pengecekan lemak atau minyak gitu dalam tubuh. Nanti saya jelaskan ya Ibu ya. Mungkin boleh diceritakan dari pola konsumsi Ibu. Boleh Ibu ceritakan dari yang makan kemarin boleh, atau kayak seringnya makan apa boleh. Saya tuh Mbak sering makan ikan asin, itu tuh 3-4 kali seminggu. Kemudian saya juga suka gorengan. Biasanya seminggu tuh sampai 5-6 kali gitu. Kemudian juga saya di rumah kan masakannya bersantan ya Mbak. Sayurannya. Terus juga untuk saya juga suka makan keripik gitu. Cemilan-cemilannya. Kalau untuk makanan yang bersantan-santan itu berapa kali seharinya? Atau dalam seminggu? Seminggu tuh 3-4 kali sih Mbak. 3-4 kali. Terus untuk makan sayur dan buah itu Ibu sering nggak? Sayur saya 1 hari cuma sekali Mbak. Cuma sekali? Kenapa Ibu nggak doyan sayur? Karena saya ngerasa ada banyak Mbak. Udah banyak? Jadi nggak mau lebih dari itu ya? Iya benar. Oke. Terus kalau untuk cemilan tadi keripik ya? Itu yang kayak keripik yang jualan olahan rumahan, atau emang yang kayak jualan ciki-ciki jajanan gitu? Jualan yang olahan kayak keripik yang ubi yang agak pedas manis gitu Mbak. Iya. Terus kalau di rumah biasanya makanannya gimana? Maksudnya tekstur biasa kan kata Ibu tadi Ibu sering susah menelan ya. Nah itu biasa kalau di rumah Ibu biasanya Tetap saya paksakan kayak gitu Mbak teksturnya. Teksturnya kayak biasa. Kayak biasa aja. Biar sekali masak gitu ya untuk orang rumah. Bener. Oke.
Itu nanti ini ya, berarti dari riwayat penyakit ibu tadi hipertensi 5 tahun ya. Saya Mbak, selain hipertensi itu saya juga tadi kan yang sebelah tuh susah gerak ya Mbak, kebas gitu. Itu kemarin kata dokter tuh saya punya riwayat stroke. Oh, tapi kemarin stroke-nya parah nggak ibu? Masih stroke ringan Mbak. Stroke ringan. Oh, berarti kemarin sempet ini ya ke dokter ya? Lama nggak ibu dirawatnya? Atau rawat jalan? Rawat jalan Mbak, rawat jalan ya Masian ya? Oke. Nah dari keluhan ibu tadi, kan ibu dari pola makan tuh suka makan yang asin-asin, yang gurih-gurih, yang berlemak, bersantan gitu kan. Terus jarang juga makan sayur sama buah. Nah dari pola konsumsi ibu itu, dari kebiasaan ibu itu, makanya ibu punya hipertensi tadi. Nah ibu kan baru tahu punya hipertensi 5 tahun ini toh. Nah terus juga jarang minum obat. Nah jadi itu bisa jadi salah satu kenapa ibu kemarin kena ringan. Alhamdulillahnya masih ringan ya ibu ya, belum yang parah. Nah gimana cara kita mencegahnya? Yaitu tadi ibu, dari yang pertama ini ada pola konsumsi. Nah ibu bisa kurangin. Di sini saya menyarankan ibu itu mengurangi makanan yang asin-asin dan juga berlemak. Contohnya seperti apa? Seperti tadi, misalnya dalam seminggu itu ibu setiap hari ada mengonsumsi gulai-gulai atau yang bersantan. Nah itu dikurangi, kalau bisa seminggu cuma 2 kali atau 3 kali. Kalau dibikin secara bertahap dulu. Terus nanti lama-kelamaan baru kayak cuma seminggu sekali, kalau bisa sebulan sekali kayak gitu. Terus nanti yang goreng-gorengan juga bukan hanya dari santan atau lemak lainnya, ibu juga bisa dari goreng-goreng. Ibu kurangin makanan yang bergoreng-goreng, kayak ayam goreng, lele goreng, itu dikurangin. Kalau bisa olahannya tuh diganti dipanggang atau mau di sop itu boleh gitu. Jadi biar mengurangi minyak olahannya itu. Selain mengurangi minyak, ibu juga tadi kan mengurangi garam karena ibu hipertensi ya. Nah ibu kurangin yang asin-asin. Kalau bisa tuh 1 hari itu ibu 1 sendok teh. Nah 1 sendok teh kan kecil kan ibu. Nah itu diusahakan 1 sendok teh ibu bagi-bagi gimana caranya biar 1 hari itu gitu. Nah mungkin bisa setiap masak tuh ada secumput gitu. Mungkin bisa diganti dulu pakai kaldu aja boleh. Kaldu dulu nggak apa-apa, terus garamnya bisa dihilangin. Kaldu itu lama-lama sedikit. Nah poin pentingnya juga ibu juga mengurangi yang saus-saus kayak gitu ibu, kayak saus, kecap, saus tiram, itu tinggi banget garamnya ibu, asin kan. Nah itu kalau bisa jangan konsumsi itu dikurangin. Nah terus itu dari tekstur tadi ya, ibu kan makannya biar nggak masak berkali-kali. Nah itu ibu juga bisa, saya sarankan ibu tuh mau nggak mau ya ibu ya harus makannya tuh yang lunak, kayak misalnya nasi tim yang lembek itu ibu. Terus makanannya yang kuah-kuah kayak misalnya ada sop atau ada apa. Terus yang lunak-lunak kayak tahu. Nah kalau ibu mau makan ayam biar nggak berserat atau biar nggak terganggu saat menelan, itu bisa mungkin ayam cincang, daging cincang, karena dia lebih lembut gitu dibandingkan yang benar-benar ayam yang utuh. Nah gitu, apalagi kalau ayam walaupun kita sop kan kadang kok pas dagingnya itu berserat ya. Nah kalau bisa itu mungkin diganti olahan lain gitu. Yang penting ya lunak. Apa yang bisa ibu makan dulu? Ikan asin tadi ibu dikurangin, kalau bisa tuh ikan asin jangan dikonsumsi lagi deh. Kalau bisa mungkin kalau berat ya, kalau berat mungkin bisa 1 hari 1, tapi satu keping kecil gitu aja, biar merasa udah makan aja gitu. Kalau bisa itu nanti lama-lama bertahap dikurangin gitu. Dimulai secara pelan-pelan dulu gitu kan, kebiasaannya dibuat dulu. Nah terus dari tadi kan ibu susah ya sebelah kanan ya, agak gerak, kaku ya. Nah mungkin itu bisa latihan sendi, kayak misal kalau tangan bisa ibu gerakin gitu, latihan dari bangun tidur sama sore itu mungkin juga jalan kaki, atau ibu pilih deh jalan kakinya mau sore atau pagi. Nah setiap pagi juga ada yang digerakin sendinya, khususnya yang sebelah kanan ya tadi kan. Terus kayak misalnya yang leher itu beginikan kayak gitu. Kalau bisa mungkin 5 menit dulu, nanti naik dari 10 menit gerakin ininya, terus jalan kakinya dari 10 menit, 15 menit gitu, sesanggupnya ibu aja dulu. Nah mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ibu bisa sampaikan kembali apa yang ibu pahami dari saya.
Tadi mbaknya nyuruh apa ngasih saran saya ngurangi garam sama ngurangin makanan yang berlemak, juga ngurangin kerasin, terus juga banyak mengonsumsi buah dan sayur. Kalau contoh makanan yang berlemak tadi yang dikurangin apa Ibu? Yang bersantan-santan. Benar, yang goreng-goreng juga ya Ibu ya. Nah, terus dari aktivitas? Latihan senam tangan gitu. Oke. Nah, mungkin dari dua itu Ibu mau menerapkan yang mana dulu nih yang sekiranya gampang Ibu lakukan dulu deh? Kayaknya yang aktivitas tangan dulu Mbak. Aktivitas dulu. Nah, tapi diusahakan diimbangi dengan konsumsi pola makannya ya. Mungkin besok Ibu bisa bawa keluarga, misalkan suami atau anak gitu. Suami masih ada kan Ibu ya? Masih Mbak. Masih ya, alhamdulillah. Besok dibawa pas kita konseling selanjutnya biar kita edukasi sama-sama. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup sih Mbak. Sudah bisa dipahami ya Ibu ya? Iya sudah. Oke, mungkin kita akan bertemu kembali sebulan kemudian. Insya Allah Ibu datang ke sini dengan hasil lab yang bagus, terus udah nggak kaku lagi, pola konsumnya udah berubah dikit ya. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih juga Mbak. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.